Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat-hebat semua, baiklah untuk pertemuan kita pada hari ini di kelas 4, yaitu tema 1 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Ayo simak penjelasan Bapak Guru berikut ini. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari berikut ini. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Anak-anakku, mari kita simak teks bacaan berikut. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Anak-anakku, tetap fokus pada bacaan berikut ya, agar lebih mudah dipahami. Sebentar. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh juga ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Teks di atas, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tentunya, teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nomor 2,
Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabnya, tanaman teh harus ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter agar dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis dan terbawa air. Nomor 3, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawab, jika tanaman teh dikonsumsi secara terus-menerus dan secara besar-besaran, maka tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Berikut, nomor 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawab, agar tumbuhan teh tetap bertahan, petani harus memahami benar cara pengolahan tanahnya. Petani harus mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar. Selain itu juga mematikan gulma. Selain itu, petani juga harus memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran pembuatan lubang tanam, dan teknik penanaman. Tumbuhan teh harus bersih dari gulma dan juga dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang oleh penyakit. Berikut, nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Jawabnya, tumbuhan teh harus bersih dari gulma dan juga dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur, harus selalu dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman secara teratur. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita semua. Berikut, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Anak-anakku semua, mari kita tetap bersemangat. Perhatikan peta pikiran berikut. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? 1. Agar melakukan reboisasi dan penghijauan. 2. Tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. 3. Penghijauan daerah aliran sungai. 4. Penggunaan BBM yang bijak. 5. Mendaur ulang sampah organik dan anorganik. 6. Menghindari teknik ladang berpindah-pindah. 7. Mencegah terjadinya pencemaran air. Yang ke-8, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Ada gambar 1 perkebunan teh. Gambar kedua memetik daun teh. Kemudian gambar ketiga mengolah daun teh. Dan gambar yang keempat adalah gambar pengemasan teh.
Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa di dalam mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Di antaranya ada penanam teh yang bertugas menanam tanaman teh di lahan yang disediakan. Ada pemetik teh yang bertugas memetik daun teh di kebun teh. Ada pengelola daun teh yang bertugas mengolah daun teh di dalam pabrik. Ada pengemas teh yang bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan teh yang siap untuk dijual. Anak-anak hebat, kalian perlu tahu bahwa tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya, yang biasa disebut dengan reboisasi. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau atau yang biasa disebut dengan tanaman mangrove. Salah satu manfaat dari tanaman bakau adalah yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap sosot pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan yang terakhir adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Berikut anak-anakku yang hebat, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? 2. Apa yang terjadi jika hutan bakau itu rusak? 3. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Berikan penjelasan kalian. Yang keempat, apa saranmu agar hutan bakau itu tetap lestari? Silakan anak-anakku sekalian, jawablah tugas ini di classroom kalian. Karena tugas ini saya sudah kirim di kelas Google Classroom kalian semuanya. Jadi silakan dijawab, lalu dikirim. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan begitu banyak tumbuhan di sekitar kita. Nah, selanjutnya kalian membuat poster untuk menginformasikan kepada temanmu di sekolah atau di lingkungan sekitarmu tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.